Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah disruption. Mulai dari disrupsi teknologi sampai kepada disrupsi ekonomi. Nah, teori mengenai disruption sendiri sebenarnya sudah sangat lama, yaitu pada tahun 97 yang dipopulerkan pertama kali oleh Clayton M. Christensen. Maka beliau disebut sebagai bapak disrupsi. Nah, sebenarnya secara historis tujuan dari disrupsi kata Clayton M. Christensen adalah bagaimana memporak-poranda struktur atau model bisnis lama. Misalnya dulu kan bertumpu pada kapitalisme, yang mana kapitalisme ini mengisap upaya-upaya atau keringat dari kaum buruh. Seperti contoh misalnya buruh kerja di salah satu sepatu mahal, ternyata gajinya dalam sebulan itu bahkan tidak mampu membeli satu produk sepatu yang perusahaan tersebut jual, sehingga lahirlah gagasan disruption. Lebih lanjut, apa bedanya disruption dengan inovasi atau iterasi? Jika iterasi adalah mencipta atau memproduksi hal yang sama secara baik, dan inovasi adalah mencipta hal yang baru dengan baik, maka disrupsi adalah mencipta hal baru dengan baik secara masif, sehingga pada gilirannya produk baru tersebut itu menggeser old economy atau menggeser bisnis yang sudah mapan menjadi tidak relevan lagi. Nah, ketika kita mencoba melakukan komparasi terhadap old economy dengan disrupsi ekonomi, maka kita akan mendapati bahwa old economy itu bertumpu pada owning economy atau ekonomi kepemilikan. Jadi kepemilikan hanya basisnya pada kapitalisme belaka. Sementara disruptive economy adalah bertumpu pada sharing ekonomi atau ekonomi berbagi. Misalnya Gojek yang berbagi pada partisipannya, yaitu para driver, atau Traveloka yang berbagi dengan partisipannya, dalam hal ini para pemilik-pemilik properti yang disewakan kepada pelanggan. Nah, karakteristik lain ketika kita coba mengcompare antara old economy dan disrupsi ekonomi adalah jika old economy itu harganya relatif lebih mahal, makanya ia menyasar kalangan high-end seperti Hilton Hotel dan sebagainya. Sementara disruptive economy itu menyasar kalangan low-end, sehingga ia kemudian menyasar kalangan menengah ke bawah seperti hotel-hotel yang ada di Traveloka, Hotel.com dan sebagainya. Karakteristik terakhir dari perbandingan antara old economy dan disrupsi ekonomi, jika old economy itu mahal biayanya, sementara disrupsi ekonomi itu lebih murah, bahkan kadangkala atau pada sebagian besar platform itu justru gratis. Makanya ia disebut sebagai society of free, tetapi sebenarnya tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Oke, nilai tukarnya bukan uang, tetapi nilai tukarnya pada data-data pribadi kita. Itulah yang kemudian dipertukarkan, bukan uang pribadi kita. Adapun studi kasus pada old economy dan disrupsi ekonomi, Gojek yang mendisrupsi Bluebird, Traveloka yang mendisrupsi misalnya hotel-hotel besar, misalnya kayak Hilton Hotel dan sebagainya. Marketplace misalnya Bukalapak yang mendisrupsi Matahari, kita tahu Matahari, Giant, Hero itu sudah pada tutup, dan fintech yang mendisrupsi bank, dan banyak lagi jenis-jenis platform yang mendisrupsi old economy. Lebih lanjut, misalnya kita bisa menghubungkan antara disrupsi ekonomi dengan apa yang oleh Peter Diamandis sebut sebagai 6D, The New Society of Order, atau tatanan baru atau tatanan masyarakat baru yang bertumpu pada 6D ini. D yang pertama adalah digitalisasi. Kita melihat bahwa tatanan masyarakat kita itu serba digital. D yang kedua adalah deceptive, sehingga terjadi penolakan di mana-mana. Misalnya awal-awal adanya Gojek dan Grab, itu ojek konvensional itu melakukan penolakan, bahkan berujung pada kekerasan. D yang ketiga adalah disruptif. Disruptif adalah menghancurkan tatanan dunia lama dengan produk baru yang menggeser atau bahkan membuat bisnis yang telah mapan itu menjadi tidak relevan lagi. D yang keempat adalah demonetisasi, atau uang menjadi bukan nilai tukar utama tetapi data-data pribadi kita. D yang kelima adalah dematerialisasi, atau kehadiran hal-hal yang berfisik itu tergantikan oleh kehadiran yang sifatnya digital, atau bahkan setelah pandemi ini yang viral sekarang adalah metaverse. Dan D yang keenam adalah demokratisasi, atau ketika seluruh masyarakat itu dapat mengakses seluruh platform tersebut menjadi lebih terdemokratisasi atau lebih murah. Walaupun sebenarnya seperti yang disebutkan tadi, tidak ada sesuatu yang gratis. Oke, kita tidak menukarnya dengan uang kita,
yang pada dasarnya katanya gratis, tapi aset yang kemudian ia kumpulkan dalam hal ini platform adalah data pribadi kita. Misalnya kayak Google, Amazon, Facebook, Apple yang kita bahas kemarin pada buku The Four. Termasuk pula dalam konteks Indonesia Traveloka, Gojek, Bukalapak, Netflix, dan sebagainya. Misalnya Gojek sudah mengetahui kemana aja nih kita pergi. Traveloka sudah mengetahui di mana saja kita menginap. Bukalapak apa saja yang kita belanjakan, dan Netflix menentukan preferensi film apa yang bagusnya kita nonton. Nah, itulah tadi 6D atau tatanan masyarakat baru versi Peter Diamandis yang kemudian melihat bagaimana masyarakat itu kemudian bergeser. Adapun pergeseran itu tentunya disebabkan oleh perubahan pola pikir kita atau apa yang kemudian kita sebut sebagai disruptive mindset. Disruptive mindset itu sebenarnya erat kaitannya dengan corporate mindset dan tentunya sangat berlawanan dengan birokrat mindset yang sangat lambat atau sangat tidak real time atau tidak terkoneksi secara global. Sementara disruptive mindset itu karakteristiknya adalah dia responnya cepat, dia real time, dia memfollow up seluruh layanannya, dia mencari jalan, menganalisis informasi dan kebenaran, menyelesaikan secara paralel karena terotomatisasi oleh machine learning. Ada dukungan teknologi informasi, dia juga 24/7 dan tentunya connected. Nah, misalnya kalau kita merujuk kepada studi kasus, ada birokrat yang pola pikirnya korporat. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai disruptive leader. Contohnya misalnya kayak Ridwan Kamil di Bandung. Nah, ada pula birokrat yang mindsetnya itu ya birokrat, makanya ia disebut sebagai politician as usual yang lambat dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada korporat yang pola pikirnya birokrat, maka pasti bisnis ini terdisrupsi oleh bisnis-bisnis yang baru. Dan yang terakhir ada juga korporat yang sifatnya memang sudah korporat atau mindsetnya memang sudah korporat. Inilah yang disebut sebagai disruptive entrepreneur. Dampaknya atau eksesnya yang bisa saja eksesnya ini justru negatif. Contoh, kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi tadi, tentu ekses negatifnya adalah banyaknya pekerjaan-pekerjaan manusia yang kemudian tergerus, baik itu pekerjaan yang sifatnya fisik maupun pekerjaan yang sifatnya kognitif. Yang kedua, jika transaksi ekonomi bergeser dari uang biasa ke uang digital atau terjadi digitalisasi, maka lagi-lagi asetnya adalah data-data pribadi kita, sehingga kita harus aware terhadap data pribadi kita. Yang ketiga, urbanisasi. Ketika urbanisasi para pemuda justru pergi ke kota, maka desa-desa kemudian ditinggalkan oleh pemuda yang mana sebenarnya mempunyai pemikiran yang produktif. Dampak yang keempat, misalnya kalau kita bicara bonus demografi, ya bisa saja bonus demografi tersebut hanyalah statistik atau angka-angka secara kuantitatif. Namun secara kualitatif justru pemuda itu tidak menghasilkan produktivitas sama sekali. Sehingga lahirlah toxic demografi atau berujung kepada useless generation. Yang kelima, globalisasi. Globalisasi yang dulunya kita harap adalah menyambungkan dunia secara positif, ternyata bisa juga menyambungkan dunia atau menghubungkan dunia secara negatif. Misalnya mengglobalisasi virus, mengglobalisasi bad culture, bahkan ini yang kemudian kita sebut sebagai neokolonialisasi. Dan yang terakhir, dampaknya bisa saja pemimpin-pemimpin baru tersebut sebenarnya tidak mempunyai visi keadilan universal, mereka hanyalah anggur lama dalam kemasan yang baru. Nah, sebagai kesimpulan, rekomendasi untuk disrupsi Indonesia, satu, bangun teknologi informasi sendiri. Yang kedua, jaga data pribadi Anda. Yang ketiga, kita harus melakukan pemberdayaan desa smart, sehingga desa tidak ketinggalan. Dan yang keempat adalah pemberdayaan para pemuda agar bonus demografi dapat kita optimalisir. Yang kelima adalah globalisasi kebudayaan, yaitu kita hanya mengambil nilai-nilai baik dari pengaruh luar, sembari mempertahankan nilai-nilai baik yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah temukan para pemimpin yang mempunyai visi keadilan universal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.